Salam. Ya, eh, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, eh, sebetulnya ini pertama kali untuk saya menjadi presenter, menjadi moderator, menjadi host juga. Mohon bimbingannya, tentu banyak sekali kekurangannya ya. Kemudian di sini saya menampilkan PowerPoint itu tidak apa PowerPoint-nya ini untuk biasanya saya gunakan untuk anak-anak ya di sekolah karena maaf sekali akhir-akhir ini banyak sekali tugas ya yang harus saya kerjakan di sekolah ya. Jadi saya memakai PowerPoint yang sudah saya buat gitu ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada host dan moderator ya, kepada Pak Aji dan Pak Uus atas waktunya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Asep dan Ibu Siti yang sudah memberikan bimbingan selama ini. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bersih itu sehat ya. Nah, di sini saya biasanya memberikan biar lebih mudah gitu ya di sekolah biasanya saya memberikan materi dengan cara menampilkan PowerPoint seperti ini gitu ya. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya saya mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang didapat oleh anak-anak itu bermanfaat ya. Nah, kemudian saya membimbing mereka berdoa. Nah, kemudian di sini biasanya saya membuat dulu gambar ya, supaya anak-anak itu mengetahui arah mana, kemana arahnya saya akan memberikan pelajaran. Nah, di sini ada beberapa gambar, kemudian biasanya saya memberikan kata pengantar ya, atau arahan ini gambarnya mengarah kemana ya. Kemudian setelah itu biasanya saya memberikan penjelasan sedikit tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi ya. Ini penting sekali agar seorang siswa itu tahu sampai mana kemampuan yang harus dia miliki ya. Nah, ini kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap siswa dari jenjang kelas 1 ya sampai kelas 6 itu wajib diketahui oleh mereka. Semua pelajaran itu kompetensi intinya sama ya, dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Biasanya saya memberikan dulu pengarahan kepada mereka ya. KI 1 itu apa, kemudian KI 2 apa, kemudian KI 3 apa, dan KI 4 itu apa ya. Kemudian saya juga memberikan paparan tentang kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kebetulan di dalam bersih itu sehat ya, itu ada dari segi religinya, kemudian pengetahuannya, dan prakteknya. Biasanya ini saya berikan dulu kepada anak-anak, supaya anak-anak tahu kita belajarnya mau mempelajari tentang apa ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga ini biasanya saya berikan kepada anak-anak, supaya nanti kita punya target pada saat kita memberikan pelajaran, target terakhirnya itu akan ke arah mana ya. Jadi biasanya saya memberikan tujuan pembelajaran. Kemudian di sini sudah masuk ke dalam materi ya. Untuk pendalaman materi langsung saja di sini ada pengertian bersih dan sehat. Mohon maaf karena saya mengajarnya SD, jadi pemahamannya juga masih pemahaman anak SD ya, jadi masih belum begitu luas ya. Di sini pengertian bersih dan sehat, ada pengertian bersih, pengertian suci, pengertian najis ya. Nah, di sini bersih itu artinya bebas dari kotoran, kemudian suci artinya bebas dari najis, kemudian najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bersih atau suci itu dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari hadis. Bersih dari hadis, mohon maaf. Kemudian di sini hadas itu dibagi dua ya, ada hadas besar, ada hadas kecil ya. Tentunya ibu bapak guru sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Tapi kalau biasanya memberikan pengarahan kepada anak-anak harus lebih mendalam ya Bu, karena
kalau kita tanggung memberikan pengarahan kepada anak-anak, kadang-kadang anak-anak suka menyepelekan, makanya dari itu biasanya saya memberikan contoh-contoh yang nyata gitu ya, seperti contohnya kubur dan dubur. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kalau tidak dicontohkan kubur dan dubur itu tidak tahu. Pada saat diberikan pertanyaan, ayo apa saja yang keluar dari kubur gitu, apa saja yang keluar dari dubur, itu anak-anak tidak tahu, bahkan tidak memahami kubur dan dubur itu apa ya. Nah makanya kalau misalnya memberikan pelajaran kepada anak SD itu biasanya harus memakai contoh gitu ya, memakai ya contoh yang role model ya. Role modelnya itu ya bisa dari guru, bisa dari anak-anak ya. Jadi kita pakai role model. Jadi anak-anak bergantian ke depan untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh kita yang misalnya itu dapat menimbulkan hadas besar dan hadas kecil ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini ada alat atau bahan bersuci ya, diantaranya ada air mutlak. Air mutlak juga itu dibagi-bagi kembali ya. Air mutlak itu adalah air suci dan mensucikan ya. Nah ini dibagi lagi, ada beberapa, ada mata air, ada air sumur, ada air laut, ada air hujan, air sungai, air embun, dan air salju ya. Kemudian macam-macam air juga di sini ada dibedakan lagi ya. Ada air musyamas, ada air muntah najis, kemudian ada air mustahil, dan itu air mutlak ya. Kemudian yang keduanya debu, kemudian yang ketiga batu, yang keempat tanah, dan yang kelimanya benda kesat. Ini gambarnya sudah ada, jadi mungkin ini jelas sekali kalau misalnya diberikan kepada anak SD ya. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis? Nah di sini juga ada paparannya. Nah biasanya kalau memberikan arahan seperti ini langsung kita contohkan ya, misalnya najis itu darahnya itu darah apa saja. Nah biasanya kita langsung contohkan. Kemudian air seni, kadang-kadang kalau misalnya belajar di SD banyak sekali katanya itu bahasanya itu memakai bahasa Sunda kebanyakan, karena kita sehari-hari memakai bahasa Sunda, jadi kadang-kadang kalau memakai bahasa Indonesia anak-anak kurang mengerti, jadi kita translate ya. Jadi sudah memakai bahasa Indonesia langsung diartikan ke dalam bahasa Sunda ya. Kemudian tinja, nah ini banyak anak-anak yang kecil, anak-anak SD itu belum tahu apa air seni, apa air tinja, apa tinja. Nah makanya kita langsung mencontohkan gitu ya. Kemudian di sini bagaimana cara membersihkan najis? Nah kita juga contohkan. Air mutlak juga kita contohkan ya. Contohnya ada air sumur, air hujan, dan lain sebagainya. Kemudian istinja. Nah kata-kata seperti ini untuk anak SD itu asing, sehingga kadang-kadang kita itu harus harus langsung translate ke dalam bahasa Sunda ya. Makanya kalau guru SD di pelosok itu bahasa Indonesia ini kurang baik gitu ya, karena memang sehari-hari kita di sekolah itu kebanyakan hampir 75% kita memakai bahasa Sunda atau bahasa daerah ya. Nah kemudian cara di sini cara istinja langsung juga kita memakai model ya, memakai media. Misalnya kita membawa air, membawa tisu, membawa batu, dan lain sebagainya ya. Itu supaya anak mengerti gitu ya. Kemudian ini langsung ke dalam pertanyaan ya. Jadi ini bersih itu sehat ada di dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1 ya. Nah ini satu babnya itu ada ya tadi hadas, cara membersihkannya, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya itu ada tayamum. Tapi di sini setelah hadas saya memberikan dulu pertanyaan ya, supaya anak kita mengevaluasi sejauh mana anak memahami pelajaran yang sudah saya berikan ya. Nah kemudian setelah selesai belajar biasanya memberikan refleksi. Refleksi itu untuk perenungan kita
mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta, ya. Karena anak-anak itu tidak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau kita tanyakan siapa Allah, kadang-kadang menjawabnya juga susah. Makanya kita setiap pembelajaran PAI di kelas di kelas rendah tentunya ya, di kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 selalu memberikan penekanan siapa Allah itu, supaya nanti anak pada saat ada orang lain yang bertanya siapa Tuhan, dia bisa menjawab Allah, dan siapa Allah, dia juga bisa menjawab. Nah, seperti itu. Mungkin refleksinya juga ringan karena kita ini memberikan pelajarannya ke anak SD. Mungkin tidak dapat dipahami oleh Bapak Ibu guru hebat yang mengajar di SMP dan SMA ya. Karena memang kalau di SD itu masih dasar-dasar ya, dasar-dasar dari pembelajaran PAI. Saya juga mohon maaf karena di sini juga di dalam pembelajaran ini ada hadisnya, kemudian ada perintah di dalam Al-Qur'annya. Biasanya itu saya nanti setelah pembelajaran ini kemudian saya berikan tugas untuk dihafal di rumah untuk hadis dan ayat di dalam Al-Qur'an ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya persilahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Maya atas paparannya. Ya, mungkin dari peserta ada yang mau bertanya, silahkan. Di kolom chat tidak ada pertanyaan. Oh, berarti kalau tidak puas, mudah-mudahan tidak puas. Jadi apa namanya, mencari lagi sumber dari yang lain ya. Ya, silakan Pak. Pak Suryono, suaranya kurang jelas. Ya Pak Suryono, Pak punten aktifkan ya mic Pak Suryono. Ya Bang Pak Suryono. Halo? Pak Halo, ya udah Pak Harino udah diaktifkan. Ya Pak Suryono, ada yang mau ditanyakan tadi? Yang Pak Suryono diaktifkan, baik? Udah. Oh ya. Belum di sini. Ya. Mangga Pak Suryono, silakan. Halo? Oh, enggak mungkin. Oh, ini ada dari Bu Yanti Kusmiran, Bu Maya. Bagaimana penanaman materi ini terhadap anak yang dilakukan di sekolah ibu agar anak benar-benar dapat mengaplikasikannya dalam sehari-hari? Bu Maya? Halo? Bu Maya? Ini ada pertanyaan ya? Ya, Paul. Ini ada pertanyaan satu dari siapa ini? Dari Bu Yanti Kusmiran. Ya. Bagaimana penanaman materi ini terhadap anak yang dilakukan di sekolah ibu agar anak benar-benar dapat mengaplikasikannya dalam sehari-hari gitu. Oh iya. Ya, silakan dijawab. Ya, terima kasih Ibu Yanti ya. Ya, Bu Yanti. Ya, Ibu Yanti, terima kasih ya pertanyaannya. Ya, Bu, saya biasanya kalau di
kelas ya, kalau misalnya kita sudah memberikan pelajaran, kemudian praktek, kemudian memberikan role model, kemudian kita biasanya praktek Bu, karena ini kan bersih itu sehat ada hubungannya dengan membersihkan badan kita ya, diantaranya adalah berwudu. Jadi biasanya kalau sudah habis materi ini, biasanya saya langsung memberikan praktek kepada anak-anak. Setelah itu juga biasanya setiap habis satu bab juga saya akan nanti selain memberikan ulangan harian ya, penilaian ulangan harian, kemudian saya juga memberikan penilaian untuk prakteknya. Kemudian selain itu juga biasanya saya suka mengingatkan kembali kepada anak-anak ya, tidak lupa, tidak bosan juga mengingatkan kepada anak-anak untuk mengikuti arahan-arahan ya, pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi Bu, kendalanya juga memang saya juga merasakan kendalanya besar sekali ya, karena memang kalau anak itu yang masih di kelas bawah ya, antara kelas 1 sampai kelas 3, itu untuk pemahaman materi ini memang belum begitu menguasai, makanya ini di dalam bab bersih itu sehat, bab wudhu terutama, itu ada sampai kelas 4, itu dipelajari dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, setiap pembelajaran kita berikan contoh model, kemudian juga kita melaksanakan praktek ya. Seperti itu Bu, mudah-mudahan tidak puas ya Bu ya. Terima kasih. Jadi begini Bu Maya, kadang materi pembelajaran PAI di SD itu kan waktunya hanya sebentar ya Bu. Iya. Iya. Apakah itu bisa langsung menempel pada anak dengan praktek yang hanya beberapa kali dan sebagainya? Kalau kami di TK kan tiap hari ada kebiasaan, jadi kayak walaupun belum materi seharusnya harus seperti ini, kita lebih langsung ke praktek ya. Misalnya seperti ini dulu yang benar. Kita lakukan itu pembelajarannya itu setiap hari gitu, karena memang ada pelajaran gitu. Mungkin di sini juga di SD juga mulai ditanamkan ya Bu ya, tiap hari mungkin nah itu bisa diaplikasikan, mungkin masukan dari saya kepada kegiatan wudhu setiap hari gitu kan, toharohnya setiap hari, sehingga bisa diaplikasikan gitu kan. Kalau prakteknya hanya sekali atau 2 kali ketika ulangan atau review dan sebagainya, mungkin itu kurang mengena ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin masukannya seperti itu, sedikit masukan aja barangkali dikatakan seperti halnya di TK. Itu kan kalau zuhur, kalau misalnya kan SD itu waktunya kan sebelum zuhur ya, kalau yang memang nggak ada yang 2 shift ya, 3 shift gitu. Kalau kita kan karena memang kalau saya full day gitu ya, jadi kita zuhurnya dari duha, zuhur itu kan mereka melakukan wudhu bersama-sama, praktek yang dilihat setiap hari sehingga lebih nyaman. Nah, mungkin kalau untuk SD paling di duha kali ya. Iya Bu. Memang sih kita kendalanya kalau sudah di SD ya, karena jamnya itu sedikit, terbatas oleh waktu ya Bu ya. Sehingga memang penerapannya kepada anak-anak itu hanya selewat-lewat, tapi biasanya untuk saya sendiri Bu, kalau misalnya sudah ada praktek, biasanya saya beritahu kepada orang tua. Nah, saya memohon bimbingan kepada orang tua untuk nanti dibimbing kembali di rumah Bu, seperti itu. Jadi pas nanti ada praktek kembali untuk bab ini ya, nanti akan mudah sekali gitu ya, anak-anak terlihat sudah paham ya. Pemahaman anak kecil kan Bu ya, apalagi Ibu di TK gitu ya, pemahamannya kan berbeda sekali gitu. Yang minimal anak-anak sudah tahu tahapannya, meskipun misalnya harusnya 3 kali, ini anak-anak cuma 1 kali. Tapi kalau misalnya sudah anak sudah menguasai gitu ya, berarti dia sudah paham gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya ya. Ya Bu, ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Suri Yono. Iya. Bagaimana menanamkan konsep ketuhanan pada siswa kelas bawah yang pemikirannya masih konkret, nyata, dan
tidak verbalisme. Oh iya ya. Kalau untuk terima kasih Pak dari Bapak siapa tadi yang Suryono. memberikan pertanyaan? Bapak Suryono. Bapak Suryono, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau anak-anak itu Pak lebih mudah kita berikan gambar-gambar ya. Biasanya saya memberikan konsep ketuhanan itu kepada anak-anak. Biasanya saya memberikan gambar-gambar ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah. Saya berikan misalnya gunung, kemudian ada lautan, ada sungai, kemudian pohon, kemudian batu, dan lain sebagainya yang ciptaan Allah. Ada matahari yang ada di langit, yang ada di bumi. Kemudian nanti anak-anak saya kasih pertanyaan, coba siapa yang bisa membuat matahari, siapa yang membuat bulan, siapa yang membuat gunung. Nah kemudian nanti anak-anak berpikir, Bu, manusia bisa tidak? Kemudian ya tidak. Nanti saya arahkan, oh, nah yang bisa menciptakan itu semua adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, di situ nanti saya disisip-sisipkan tentang konsep ketuhanan kepada anak-anak. Ya, kalau saya seperti itu, Pak. Tapi mudah-mudahan ada ya gitu ada yang mudah-mudahan ada yang konsep anak-anak gitu, mudah-mudahan mudah dicerna gitu. Karena kalau kita misalnya menyampaikan ketauhidannya terlalu dalam, takutnya nanti salah persepsi. Jadi untuk anak ini biasanya saya memberikannya seperti gambar-gambar ciptaan Allah dan menghubungkan nanti dengan ketauhidan ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan yang lain kira-kira? Ya. Maaf, mic-nya dinonaktifkan. Ada pertanyaan yang lain dari para peserta mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja ya. Terima kasih kepada Pak Asep dan Bu Dini atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Maya dari presentasinya tadi bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host Pai, mangga. Terima kasih. Mangga Pai. Ada tapi sudah kecil. Dan terima kasih kepada Pak Uus yang telah dalam kepada Ibu Bapak yang hebat, Ibu Bapak yang baik, walaupun mohon maaf ya kalau dijadwal yang kurang itu sekali lagi dalam agar tidak bahasan kita ya. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Bapak